Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Putri Kemalasari, Dwi Aisyah Juliane, dan Yesi Purwanti. Kami di sini akan menyampaikan hasil rancangan RPP yang telah kami buat. Saya di sini akan menjelaskan mengenai KD yang telah kelompok kami pilih. KD dari mata pelajaran IPS, kami telah memilih KD 3.3 dan 4.3. KD 3.3 yaitu mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Sedangkan KD 4.3 menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang kepekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Indikator dari KD 3.3 yaitu ada dua. Yang pertama, menyebutkan pekerjaan di lingkungan sekitar, dan yang kedua, menjelaskan berbagai bidang pekerjaan di lingkungan sekitar. Sedangkan indikator dari KD 4.3 yaitu melaksanakan presentasi hasil analisis berbagai bidang pekerjaan di lingkungan sekitar. Selanjutnya, saya akan memaparkan KD dari mata pelajaran PPKN yang nantinya akan diintegrasikan dengan mata pelajaran IPS. KD PPKN yang kelompok kami pilih yaitu KD 3.1 dan 4.1. KD 3.1 yaitu memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Sedangkan KD 4.1 menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Indikator dari KD 3.1 yaitu menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Sedangkan indikator dari KD 4.1 yaitu mengintegrasikan makna simbol-simbol Pancasila di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan memaparkan tujuan pembelajaran yang telah kelompok kami rancang. Ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan melakukan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, dengan melakukan permainan snowball throwing, siswa dapat menjelaskan berbagai bidang pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar. Yang ketiga, dengan menganalisis berbagai bidang pekerjaan, siswa dapat melaksanakan presentasi di depan kelas secara berkelompok. Yang keempat, dengan menggunakan papan interaktif, siswa dapat menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Yang terakhir, dengan mengamati tayangan video, siswa dapat mengintegrasikan makna simbol-simbol Pancasila di kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya itu mengenai materi. Nah, di materi ini ada penjelasan mengenai pekerjaan profesi. Di sini juga ada pengertian dari pekerjaan dan ciri-ciri dari pekerjaan dan juga ciri-ciri dari profesi itu sendiri. Lalu materi selanjutnya mengenai makna simbol-simbol Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan sila di sini tuh lebih menjelaskan ke penerapan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang simbolnya rantai emas. Lalu ada poin-poin penerapan di kehidupan sehari-harinya seperti mencintai sesama manusia, berbagi kepada sesama manusia, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan seperti bakti sosial, dan menghormati dan berbicara santun kepada orang lain. Untuk penjelasan kedua akan dijelaskan oleh saya, yaitu mengenai pendekatan, metode, sumber, dan media. Untuk yang pertama, pendekatan menggunakan pendekatan saintifik, dan metode yang digunakan adalah cooperative learning tipe snowball throwing. Metode ini merupakan metode yang
menitik beratkan pada suatu pertanyaan yang diajukan dalam sebuah permainan. Jadi nanti siswa ini secara berkelompok akan diarahkan oleh guru untuk membuat pertanyaan dari kertas. Nah, kertas tersebut digulungkan hingga menjadi sebuah bola dan nanti akan dilemparkan kepada kelompok lain, sehingga setiap individu yang terlibat dalam metode ini harus mempersiapkan diri untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh temannya dari kelompok lain. Lalu untuk metode lainnya juga ada pengamatan dan tanya jawab. Pengamatan ini nanti ada pengamatan video pembelajaran. Untuk tanya jawabnya ini seperti biasa dilakukan oleh guru dan siswa dengan guru memberikan stimulus terlebih dahulu dan siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru. Lalu sumber dan media. Sumbernya ada buku guru dan buku siswa, kelas 4, tema 4 mengenai pekerjaan, kurikulum 2013, edisi revisi 2017. Untuk medianya ada papan interaktif. Papan interaktif ini yang menjelaskan simbol dan makna dari Pancasila. Lalu ada video pembelajaran mengenai penerapan simbol-simbol Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, dan ada gambar profesi. Ini untuk dijelaskan pada materi profesi pada kegiatan awal pembelajaran. Kegiatan pembelajaran untuk kegiatan pertama yaitu di pendahuluan dilaksanakan selama 10 menit. Untuk kegiatan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu dilakukan seperti biasa dengan berdoa sampai memberikan persepsi tentang pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk kegiatan ke-6 ini guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil. Karena kami mengambil metode cooperative learning tipe snowball throwing, jadi untuk pembagian kelompok ini dilakukan di kegiatan pendahuluan. Lalu lanjut ke kegiatan inti dilaksanakan selama 35 menit. Yang pertama ini siswa dan guru melakukan tanya jawab mengenai bidang pekerjaan dan profesi di lingkungan sekitar siswa. Nah, untuk tanya jawab di sini yaitu nanti guru memberikan stimulus kepada siswa mengenai berbagai pekerjaan atau profesi yang ada di lingkungan sekitar. Contohnya dengan bertanya, apakah pekerjaan orang tua kalian, atau misalkan tahukah kalian pekerjaan apa saja yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya nanti siswa menjawab ada pekerjaan apa saja gitu. Jadi siswa memahami macam-macam bidang pekerjaan atau profesi yang ada di lingkungan sekitar. Nah, setelah itu untuk kegiatan ini juga nanti guru sedikit menjelaskan mengenai apa itu pekerjaan, apa itu profesi, dan macam-macamnya itu seperti apa. Nah, untuk kegiatan kedua ini langsung kepada penerapan metode yaitu permainan snowball throwing yang dilaksanakan dengan pertama-tama guru melemparkan bola dan isi dari bola itu adalah sebuah pertanyaan. Jadi bola itu terbentuk dari kertas yang isinya itu sudah terdapat pertanyaan. Nanti dilemparkan kepada kelompok yang mendapat bola tersebut harus menjawab, dan nanti setelah menjawab nanti ia juga bisa melemparkan bola tersebut dan bertanya kepada kelompok lain gitu. Jadi dilakukan sampai semua kelompok mendapat pertanyaan dan sudah menjawab pertanyaan mengenai materi pekerjaan atau profesi ini. Nah, untuk kegiatan keempatnya ini siswa melakukan analisis teks mengenai berbagai bidang pekerjaan atau profesi yang ada di lingkungan sekitar. Teksnya ini seperti ini. Nah, teks yang dianalisisnya itu mengenai saling menghargai berbagai perbedaan. Nah, isi teks ini jadi ada 3 orang tua atau bapak-bapak yang memiliki perbedaan profesi atau pekerjaan. Namun dari ketiga orang ini mereka tidak pernah membanding-bandingkan pekerjaannya dengan pekerjaan orang lain. Mereka tetap berteman baik
dan memiliki rasa toleransi atau saling menghargai antar satu sama lain. Nah, untuk di teks yang paling bawah ini sudah dijelaskan bahwa hal ini sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Jadi, dalam menganalisis teks ini sudah terintegrasi dengan mata pelajaran PKN. Ini itu langsung membahas mengenai simbol dari Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, dalam sikap yang harus dimiliki oleh siswa untuk saling menghargai berbagai perbedaan ini termasuk juga ke dalam makna dari sila kedua Pancasila, bahwa setiap manusia berhak memiliki rasa keadilan dan sesama manusia harus saling menghargai terhadap adanya berbagai perbedaan, termasuk perbedaan dalam pekerjaan. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, siswa mempresentasikan hasil analisis di depan kelas secara berkelompok. Hasil analisisnya ini berupa sikap yang harus ditanamkan atau yang harus dicontoh dari teks yang sudah dianalisis oleh siswa tadi. Lalu siswa dan guru membahas hasil analisis secara bersama-sama. Untuk membahas ini, guru juga memberikan penguatan bahwa dengan adanya perbedaan, baik itu di dalam pekerjaan atau di dalam hal-hal lainnya, kita harus saling menghargai, terutama untuk siswa sekolah dasar yang menganggap bahwa suatu pekerjaan itu ada yang baik dan ada yang buruk. Terkadang mereka itu masih suka mengejek pekerjaan ayah temannya atau pekerjaan orang lain yang mereka rasa bahwa pekerjaan itu buruk gitu, padahal untuk semua pekerjaan itu sama, semua pekerjaan itu baik apabila pekerjaan itu dapat memberikan manfaat bagi orang lain dan juga dilakukan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi untuk kegiatan analisis ini lebih menekankan kepada sikap siswa, dan untuk penerapannya itu nanti siswa itu akan berpikir bahwa setiap pekerjaan itu baik asalkan dapat bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi tidak ada lagi siswa yang mengolok-olok pekerjaan yang dirasa kurang pantas gitu menurut dia gitu. Jadi mereka itu beranggapan bahwa semua pekerjaan itu sama gitu, seperti itu. Nah, untuk yang kegiatan ketujuh ini, guru menggunakan media papan interaktif mengenai makna simbol-simbol Pancasila. Untuk kegiatan ke-8, guru memberikan tayangan video mengenai penerapan makna simbol Pancasila. Lalu guru dan siswa melakukan tanya jawab mengenai makna simbol Pancasila dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang kegiatan 8 ini, jadi nanti guru menayangkan sebuah video yang isinya itu adalah bagaimana makna-makna dari Pancasila ini dapat diterapkan kepada kehidupan sehari-hari. Contohnya ini untuk sila kedua tadi, jadi harus saling menghargai, harus bersikap adil sesama manusia, tidak membeda-bedakan, seperti itu. Jadi nanti ada penerapan-penerapannya untuk untuk semua sila yang ada di Pancasila. Untuk kegiatan ketujuh ini kan menggunakan media papan interaktif. Papan interaktifnya ini dapat dilihat seperti ini. Jadi untuk yang paling atas ini adalah gambar-gambar simbol Pancasila. Nanti gambar ini bisa dibuka dan bisa ditempel. Jadi di belakangnya itu dikasih perekat agar bisa dibuka dan ditempel lagi gitu. Jadi nanti yang memasangkannya itu adalah siswa. Setelah guru menjelaskan, nanti guru menggunakan media ini. Untuk maknanya juga nanti guru membuat teks tulisan. Jadi maknanya ini apa. Jadi nanti dicocokkan oleh siswa. Untuk penerapannya juga seperti itu. Jadi semuanya ini merupakan gambar yang bisa ditempel dan dibuka lagi gitu. Jadi nanti dicocok-cocokkan oleh siswa seperti itu. Untuk kegiatan terakhir yaitu kegiatan penutup, yang pertama guru memberikan soal evaluasi yang harus dikerjakan oleh siswa. Soal evaluasi ini berkaitan dengan materi
pekerjaan atau profesi dan juga mengenai simbol-simbol Pancasila. Yang kedua ini jadi guru dan siswa membahas soal secara bersama-sama. Setelah siswa mengerjakan, guru dan siswa membahas soal bersama-sama. Lalu guru memberikan penguatan materi dan menyimpulkan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Guru memberitahu materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya dan guru dan siswa menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa yang dipimpin oleh KM. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ane. Selanjutnya dilanjut oleh saya, yaitu mengenai soal evaluasi. Soal evaluasi ini memiliki 5 soal. Soal yang pertama, siswa diminta untuk menyebutkan minimal 5 bidang pekerjaan yang sudah diketahuinya. Lalu soal nomor 2, siswa diminta untuk menyebutkan 5 profesi yang sudah diketahuinya. Soal yang ketiga, siswa diminta untuk menjelaskan bagaimana sikap yang harus dilakukan apabila melihat perbedaan dalam bidang pekerjaan. Lalu di soal nomor 4, siswa diminta untuk menjelaskan sikap menghargai perbedaan termasuk ke dalam sila keberapa dan dijelaskan. Lalu, di soal nomor 5, siswa diminta untuk menjelaskan makna dari simbol Pancasila dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk penilaiannya, soal nomor 1 diberi skor 10 karena siswa hanya diminta untuk menyebutkan 5 bidang pekerjaan. Lalu di soal nomor 2, siswa diberi skor 10 karena siswa hanya diminta untuk menyebutkan 5 profesi yang sudah diketahuinya. Lalu di soal nomor 3, siswa diberi nilai 25 karena soal nomor 3 itu siswa diminta untuk menjelaskan. Lalu di soal nomor 4 diberi skor 25 juga karena nomor 4 itu siswa diminta untuk menjelaskan kenapa menghargai perbedaan itu termasuk ke dalam sila keberapa. Lalu di soal nomor 5 siswa diberi skor 30 apabila jawabannya benar, dan soal nomor 5 itu diberi skor 30 dikarenakan siswa diminta menjelaskan kelima makna dari simbol Pancasila serta penerapan di kehidupan sehari-hari. Lalu untuk penilaian sikapnya itu diambil pada saat siswa menganalisis teks mengenai berbagai bidang profesi yang ada di sekitarnya. Lalu, penilaian sikap ini memiliki 2 kriteria. Yang pertama itu kriteria percaya diri dan yang kedua itu kriteria disiplin. Nah, pada kriteria percaya diri ini diambil pada saat siswa melakukan pemaparan hasil analisis. Nah, siswa diberi skor 4 apabila siswa mampu memaparkan hasil analisis dengan tepat, yaitu jawabannya benar, hasil analisisnya benar, dan jelas mengenai intonasinya dan vokabularinya, lalu dan lancar, siswa tidak terbata-bata pada saat memaparkannya. Lalu, siswa diberi skor 3 pada saat siswa mampu memaparkan hasil analisis dengan tepat, jelas namun kurang lancar. Jadi di sini siswa terbata-bata pada saat memaparkannya sehingga diberi skor 3. Nah, siswa diberi skor 2 apabila siswa mampu memaparkan hasil analisis dengan tepat, namun kurang jelas. Jadi pada saat memaparkan, siswa suaranya kurang jelas dan terbata-bata. Lalu siswa
diberi skor 1 apabila siswa tidak mampu memaparkan hasil analisis dengan tepat, jelas, dan lancar. Jadi siswa diberi skor 1 itu apabila siswa tidak mampu memaparkan hasil analisisnya tidak tepat, tidak jelas, dan tidak lancar. Lalu di kriteria yang kedua, yaitu kriteria disiplin, diambil pada saat siswa melakukan analisis teks itu sendiri. Nah, siswa diberi skor 4 apabila siswa mampu bekerja sama dengan tertib, adil, dan kondusif. Lalu, siswa diberi skor 3 apabila siswa mampu bekerja sama dengan tertib, adil, namun kurang kondusif. Dan siswa diberi skor 2 apabila siswa mampu bekerja sama dengan tertib, namun kurang adil dan kondusif. Dan siswa diberi skor 1 apabila siswa tidak mampu bekerja sama dengan tertib, adil, dan kondusif. Tertib di sini di mana siswa pada saat menganalisis teksnya itu sungguh-sungguh, adil di mana siswa memberikan pendapatnya bersama kelompoknya, dan kondusif itu tidak berisik dan fokus terhadap tugasnya. Lalu pada saat penilaian keterampilan ini juga diambil pada saat siswa menganalisis teks berbagai bidang pekerjaan yang ada di sekitarnya. Nah, di sini juga ada 2 kriteria. Yang pertama itu melaksanakan presentasi hasil analisis berbagai bidang pekerjaan di lingkungan sekitar, dan yang kedua itu mengintegrasikan makna simbol-simbol Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nah, pada kriteria pertama, siswa diberi skor 4 apabila siswa mampu menyampaikan hasil analisis dengan tepat, jelas, dan lancar. Yang ketiga, siswa mampu menyampaikan hasil analisis dengan tepat, jelas, namun kurang lancar. Yang kedua, siswa mampu menyampaikan hasil analisis dengan tepat, namun kurang jelas dan lancar. Yang skor 1, siswa tidak mampu menyampaikan hasil analisis dengan tepat, jelas, dan lancar. Nah, untuk kriteria yang kedua yaitu mengenai mengintegrasikan makna simbol-simbol Pancasila di kehidupan sehari-hari. Siswa diberi skor 4 apabila siswa mampu menyebutkan 4-5 makna dan 4-5 simbol Pancasila di kehidupan sehari-hari. Lalu, siswa diberi skor 3 apabila siswa mampu menyebutkan 2-3 makna dan 2-3 simbol Pancasila di kehidupan sehari-hari. Dan siswa diberi skor 2 apabila siswa mampu menyebutkan 1 makna dan 1 simbol Pancasila di kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, siswa diberi skor 1 apabila siswa tidak mampu menyebutkan makna dan simbol Pancasila di kehidupan sehari-hari. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.